Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Awalia Ansini bersama rekan saya Rizal Latifah dan saya Mila Tunisa. Kami merupakan mahasiswi PGMI UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai media pembelajaran karya kami yang bernama Menara Flora dan Fauna. Media pembelajaran ini merupakan media pembelajaran IPAS fase C kelas 5 semester 1 pada tema Indonesiaku Kaya Raya, materi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak keanekaragaman. Salah satunya yaitu keanekaragaman flora dan fauna. Flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis. Nah, melalui media pembelajaran ini akan membantu guru untuk dapat menerangkan kepada peserta didik terkait pembagian flora dan fauna di Indonesia secara lebih menarik dan menyenangkan. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan untuk membuat menara flora fauna ini terdapat styrofoam, kertas art karton, kertas asturo, kardus, tusuk sate, tusuk gigi, kertas origami, double tip, pensil, lem. Kemudian, alat yang digunakan untuk pembuat menara flora fauna ini terdapat cutter, gunting, penggaris, handphone. Nah, handphone ini digunakan untuk membuat desain gambarnya. Alat dan bahan yang kita gunakan cukup sederhana dan cara membuatnya pun cukup mudah, yaitu dengan cara mendesain gambarnya kepada aplikasi Canva. Kemudian kami cetak dan kami potong, lalu kami tempel sesuai dengan pola yang telah kami tentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari menara flora fauna ini. Jadi, menara flora fauna ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pokok dan bagian kotak flora fauna. Bagian pokok terdiri dari 3 sisi yang disesuaikan dengan pembagian flora fauna Indonesia, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis. Pada setiap sisi, kami memberikan penjelasan mengenai pengertian daerah wilayah tersebut dan bagaimana ciri flora dan fauna pada daerah tersebut. Setiap bagian wilayah kami desain disesuaikan dengan karakteristik pada wilayahnya. Selain itu, kami juga memberikan gambar pulau Indonesia yang termasuk ke dalam wilayah flora fauna tersebut. Nah, selain bagian pokok menara, kami juga menyediakan kotak flora fauna yang berisi gambar flora fauna yang di belakangnya terdapat kode QR berisi video penjelasan dari flora fauna tersebut. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan media pembelajaran menara flora dan fauna. Jadi, menara flora dan fauna ini digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran terkait pembagian flora dan fauna di Indonesia sekaligus sebagai media evaluasi peserta didik. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu guru memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk memahami terkait materi pembelajaran flora dan fauna, yaitu apa saja sih pengertian dari setiap pembagian wilayahnya dan apa saja ciri-ciri dari flora dan fauna tiap wilayah di Indonesia. Nah, selain itu peserta didik juga memahami wilayah dari setiap pembagian flora dan fauna tersebut. Nah, setelah peserta didik memahami terkait materi pembelajarannya, lalu guru dapat memberikan evaluasi kepada peserta didik terkait apa yang mereka pelajari. Caranya yaitu kita menyediakan kotak flora fauna yang berisi mengenai gambar flora fauna yang ada di Indonesia. Nah, coba kita dicoba yang pertama. Ini ada gambar harimau Sumatera. Lalu peserta didik menganalisis harimau Sumatera ini sesuai dengan ciri dari flora dan fauna yang mana ya? Nah, ternyata sesuai dengan ciri flora dan fauna Asiatis.
maka peserta didik akan menempelkan atau mencobloskan gambar harimau pada papan bagian asiatis. Nah, selanjutnya akan menukar lagi ini benteng. Nah, ternyata benteng juga merupakan bagian dari asiatis, maka akan menempelkan pada bagian asiatis. Selanjutnya yaitu menemukan lagi komodo. Nah, komodo ini adalah flora fauna di wilayah peralihan, sehingga peserta didik akan menempelkannya pada wilayah peralihan. Oke. Selanjutnya yaitu, nah ini apa ya? Ternyata sagu. Sagu itu sesuai dengan ciri wilayah Australis, yaitu bahannya daunnya yang berbentuk sejajar. Nah ini, maka peserta didik akan menempelkannya pada wilayah Australis. Oke. Selanjutnya, nah ini rafflesia. Kemungkinan peserta didik kan tidak tahu ya apa itu bunga rafflesia, sehingga mereka bisa menyekan kode QR yang terdapat pada gambar bunga rafflesia di belakangnya. Oke, kita akan mencoba menyekan dari gambar kode QR-nya ya teman-teman. Nah, ini kode QR akan menyambungkan pada video terkait bunga rafflesia, sehingga peserta didik akan menganalisis bunga rafflesia ini termasuk ke dalam flora fauna wilayah apa, seperti itu. Nah, Pulau Sumatera, sehingga akan menempelkannya pada wilayah asiatis. Seperti itu ya teman-teman, cara penggunaan media pembelajaran menara flora dan fauna. Media pembelajaran menara flora dan fauna ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Ada beberapa poin penting dari profil pelajar Pancasila yang termuat pada media pembelajaran menara flora dan fauna. Di antaranya ada bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, serta berkebinekaan global. Dengan menggunakan media pembelajaran menara flora dan fauna ini, peserta didik akan dilatih bernalar kritis dan kreatif melalui pemberian flora dan fauna, kemudian diminta untuk mengelompokkannya sesuai dengan karakteristik tiap-tiap wilayah. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada informasi yang tertera pada menara flora dan fauna. Kemudian profil pelajar Pancasila berikutnya yakni sikap mandiri. Sikap mandiri dapat diterapkan melalui evaluasi yang dilakukan oleh pendidik secara individu pada tiap peserta didik. Atau apabila evaluasinya dilakukan secara berkelompok, maka sikap yang diterapkan yakni gotong royong. Nah, yang terakhir, ketika peserta didik mengenal keanekaragaman yang ada di Indonesia, yakni mengenal flora dan fauna yang ada di Indonesia, akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, rasa cinta tanah air inilah yang merupakan salah satu poin penting pada profil pelajaran Pancasila, yakni berkebinekaan global. Adapun kelebihan dari media pembelajaran menara flora dan fauna ini, yakni peserta didik akan mengetahui secara lebih mendalam tentang materi yang diberikan. Karena di setiap belakang flora dan faunanya terdapat QR code seperti ini. Kemudian untuk kekurangannya, media pembelajaran menara flora dan fauna ini mudah rusak karena ada beberapa bahan yang tidak dapat tahan air. Itulah penjelasan terkait media pembelajaran kami. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Salam PGRI. Berkarya berbakti.